Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviatun Hasanah dari kelas 3E08 NPM 16218728. Di sini saya ingin menjelaskan definisi dari peraturan. Peraturan memiliki banyak arti, tergantung bagaimana cara pemikiran diri sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dalam kesehariannya itu selalu berhubungan dengan manusia-manusia lainnya. Dan karena seringnya berinteraksi antara satu sama lain, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu tetap mematuhi aturan dan menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat untuk mengatur manusia-manusia yang terdapat dalam suatu kelompok untuk menghindari sikap brutal, mau menang sendiri, atau perkelahian yang lainnya. Maka secara umum peraturan adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian, karakteristik governance. Yang pertama ada partisipan. Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran serta dalam lingkungan kegiatan. Peran serta di sini menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih yang ikut mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana, atau kebijakan. Yang kedua, rule of law. Rule of law merupakan suatu penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu yang mengatur manusia, yang berarti adanya supremasi hukum. Yang ketiga, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pemberi pelayanan publik. Yang keempat, responsif. Responsif berarti cepat tanggap. Birokrat harus sadar dan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik atau public interest sehingga dapat cepat berbenah diri. Yang kelima, consensus orientation, berorientasi pada konsensus. Berarti di sini pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para aktor yang terlibat. Kemudian yang keenam, keadilan. Keadilan berarti semua orang termasuk masyarakat, laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan oleh pihak pelayanan publik oleh birokrasi. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas secara sederhana berarti tercapainya sasaran, dan efisiensi merupakan bagaimana cara dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan atau bisa dibilang lebih berhemat. Yang kedelapan, akuntabilitas, berarti tanggung jawab yang merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Yang kesembilan, strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan dan sesuai visi yang diusung agar tercapainya keselarasan dan integritas dalam pembangunan dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat. Kemudian Commission of Human atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang hidup. Maka bila tidak ada hak tersebut, mustahil bagi kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia diperoleh atau didapat manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, karena sifatnya yang demikian. Maka tidak ada kekuatan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi manusia, karena HAM bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Lalu apa kaitannya dengan etika bisnis? Ya, akhir-akhir ini etika bisnis dan good governance sedang menjadi sorotan. Good governance dan etika bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Good governance itu lebih memfokuskan kepada penciptaan nilai atau value creation dan penambahan nilai atau value added bagi para pemegang saham. Sedangkan etika bisnis lebih menekankan pada pengaturan hubungan atau relationship dengan para stakeholders. Saat ini ternyata masih banyak perusahaan yang belum menyadari arti pentingnya implementasi good governance dan praktik etika bisnis yang baik. Sebagai contoh, banyak praktik bisnis di berbagai perusahaan yang cenderung mengabaikan etika. Pelanggaran etika memang bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral yang tidak etis, seperti curang, monopoli, kolusi, dan nepotisme, seperti yang telah diatur dalam Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.